Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tafsir ayat. Allah memulai surat ini dengan perintah untuk bertakwa kepadanya dan anjuran untuk beribadah kepadanya. Perintah untuk menyambung silaturahim dan anjuran untuk hal itu. Allah juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong harusnya melakukan setiap dari hal tersebut, dan bahwa hal yang mengharuskan untuk bertakwa kepadanya adalah karena Allah itu Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian, memelihara kalian dengan nikmat-nikmatnya yang besar, dan diantaranya adalah penciptaan diri kalian itu min nafsi wahidatin, dari diri yang satu, dan menjadikan minha zaujaha, daripadanya istrinya, agar sesuai dengannya, lalu ia merasa tenang kepadanya, dan dengan hal itu lengkaplah nikmat dan terwujudlah kebahagiaan. Demikian juga di antara pendorong yang mengharuskan dan menuntut untuk bertakwa kepadanya adalah bahwa kalian saling meminta dengan menyebut namanya dan pengagungan kalian atasnya, hingga bila kalian ingin mendapatkan hajat dan kebutuhan kalian, maka kalian bertawassul dengannya, di mana Anda meminta dengan demi Allah. Karena itu, barang siapa yang menghendaki hal itu kepada orang lain, ia berkata, saya memohon kepadamu dengan nama Allah untuk melakukan pekerjaan, karena dia mengetahui apa yang ada dalam hatinya berupa pengagungan kepada Allah yang mendorong agar orang yang dimintanya dengan nama Allah itu tidak menolak. Maka sebagaimana kalian mengagungkannya dengan hal itu, agungkanlah juga Allah dengan beribadah dan bertakwa kepadanya. Demikian juga kabar bahwa Allah Maha mengawasi, artinya Allah melihat hamba-hambanya pada saat mereka diam maupun bergerak, yang dirahasiakan maupun yang ditampakkan, dan Allah mengawasi seluruh kondisi mereka, yang mengharuskan adanya rasa pengawasan Allah dan malu yang mendalam terhadapnya dengan cara konsisten dalam takwa kepadanya, dan pada pemberitaan bahwa Allah menciptakan mereka dari diri yang satu, dan bahwa Allah mengembangbiakkan mereka di seluruh bagian bumi, padahal mereka berasal dari jiwa yang satu, adalah agar sebagian mereka mengasihi sebagian yang lain, dan sebagian mereka berlaku lemah lembut kepada sebagian lainnya. Allah menyandingkan antara takwa kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada keluarga
dan melarang dari memutuskan hubungan silaturahim agar menegaskan akan kebenaran hal tersebut dan bahwa sebagaimana wajibnya menunaikan hak-hak Allah, maka wajib pula untuk menegakkan hak-hak makhluknya, khususnya yang termasuk kerabat keluarga di antara mereka. Bahkan, menunaikan hak-hak mereka adalah di antara hak-hak Allah yang telah diperintahkan olehnya. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai surat ini dengan perintah secara umum untuk bertakwa, menyambung silaturahim dan interaksi antara suami dan istri. Kemudian setelah itu Allah merinci perkara-perkara tersebut dengan perincian yang sempurna dari awal surat hingga akhirnya, di mana seolah-olah penjelasan surat ini didasari oleh perkara-perkara tersebut, merinci hal-hal yang disebut yaitu secara umum darinya dan menjelaskan hal-hal yang sama. Dalam firman Allah, wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, terdapat sebuah peringatan untuk senantiasa menjaga atau memperhatikan hak-hak para suami dan para istri dan pemenuhannya. Karena para istri itu tercipta dari para suami, sehingga antara para suami dan para istri terdapat hubungan nasab yang paling dekat, hubungan yang paling kuat dan ikatan yang paling kokoh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.